Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan juga kepada kaum muslimin seluruhnya, mari senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amalan saleh, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana amal saleh inilah yang membawa kebahagiaan bagi kita di dunia dan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Dan amal saleh inilah berupa ketakwaan inilah bekal sebaik-baiknya di dunia dan juga di akhirat nanti. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan pada Allah berupa amal saleh yang kita kerjakan, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah menciptakan kehidupan dan kematian, yang mana hidup di dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji di antara kalian tersebut siapakah yang paling baik amalannya. Jadi keberadaan kita di sini adalah untuk beramal. Amal yaitu amal yang soleh. Amal yang soleh ini yaitu ikhlas karena Allah SWT sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Maka amal soleh ini yaitu dikenal juga dengan syariat Islam, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana kita beramal beribadah kepada Allah SWT, ini namakan yang fikih ibadah. Yang kedua, kita juga amal soleh ini juga dituntut dalam Islam beramal dengan manusia, berhubungan dengan manusia, baik dalam mencari harta, pernikahan, atau dalam bermasyarakat, bernegara. Maka ini juga amalannya dituntun oleh syariat Islam. Maka inilah bentuk ujian, ya, ujian bagi kita di dunia ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara ujian ini ada yang khusus bagi umat Rasulullah SAW, yang mana beliau mengatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat tersebut memiliki ujian, dan adapun ujian umatku pada harta. Maka umat Nabi Muhammad mungkin banyak yang lulus dalam masalah ibadah kepada Allah SWT, tetapi ketika dalam masalah harta banyak di antara umat Nabi Muhammad yang tidak lulus. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah ujian. Sungguhnya apa yang ada pada Allah itu pahala yang sangat besar. Dan kita akan diuji nanti, apa yang kita kerjakan dalam mencari harta di dunia ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in." Nanti kita di hari kiamat akan di hadapan Allah SWT, tidak akan bergeser sedikit pun telapak pijakan kaki kita, hingga akan ditanyakan tentang kehidupan kita di dunia ini. Itu apa saja? Dan diantaranya an umri fi ma'afnah, umur kita di dunia ini kita habiskan buat apa? Maka pilihannya dua, beribadah atau tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, melakukan amal saleh atau tidak beramal saleh. Kemudian wa an ilmihi fi ma fa'al, dan ilmunya maksudnya ilmu agama. Berarti kita dituntut setiap muslim di dunia ini untuk belajar agama yang wajib kita ketahui, bagaimana beribadah, bagaimana bermuamalah dalam mencari harta dan juga berhubungan dengan manusia dan negara. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Wa an malihi min aina tasabu wa fi ma anfaqahu. Kemudian hartanya, kita lihat di sini dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa dua yang akan ditanya, harta itu dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Wa an jismi fi ma ablah, dan tubuhnya kemana saja dia gunakan ketika di dunia ini. Nah, maka ternyata Rasulullah SAW tadi sudah menyebutkan kepada kita ujian yang paling berat bagi umat Rasulullah SAW dalam masalah pada harta. Di mana kita lihat bahwa ini yang banyak tidak lulus, karena Rasulullah SAW sebagian diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, bahwa di sini sahih Rasulullah SAW mengatakan kumtu ala babil jannati fakana ammata ahliha al-masakin washabu jaldi mahbusun. Nanti aku telah berdiri di pintu surga, maaf. Kumtu artinya aku telah pernah berdiri ketika Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Ta'ala ke Isra Mi'raj. Beliau dilihatkan penduduk surga, maka beliau mengatakan kumtu ala babil jannah, saya pun berdiri di pintu surga. Kemudian fawajatu ammata ahliha, saya dapati mayoritas penduduk surga al-masakin, adalah orang-orang miskin. Berarti di mana orang-orang memiliki harta, maka ya mereka wa ashabul jadi mahbusun, sedangkan orang-orang yang memiliki harta mereka semuanya tertahan, ditunda, dihisap, begitu lama hisapnya, setiap rupiah yang didapatkan akan ditanya Allah Ta'ala, sehingga begitu lamanya diuji, sehingga Rasulullah SAW melihat mayoritas penduduk surga adalah orang-orang miskin. Nah, inilah menunjukkan bahwa sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW tadi, bahwa banyak ya umatnya yang tidak lulus dalam masalah harta ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW kita lihat bersama para sahabatnya, mereka betul-betul lebih mengutamakan, ya mengutamakan kehidupan akhirat. Mereka jadikan harta mereka sarana, mereka tukar kepada Allah untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Maka Rasulullah SAW ya kita ketahui adalah orang paling dermawan, agar mudah hisabnya di akhirat nanti. Bahkan ketika beliau meninggal pun beliau berpesan bahwa hartaku setelah memenuhi kebutuhan pokok istri-istriku, sisanya aku berikan, aku masukkan baitul mal, agar ringan hisabnya di akhirat nanti. Nah, oleh karena itulah kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka penting kita untuk waspada dalam masalah ujian dalam mencari harta ini. Maka syariat Islam sudah mengatur agar kita terbebas, selamat ya dari fitnah harta ini, bebas dari siksa Allah Ta'ala dalam masalah harta ini. Maka Rasulullah SAW ingat kepada kita dalam mencari harta ini agar bertakwa kepada Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna nafsan lan tamuta hatta tustakmala rizquha. Sungguhnya seseorang tidak akan diwafatkan Allah Ta'ala kecuali sudah diberikan rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Setiap kita dilahirkan di muka bumi ini, maka rezeki kita sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi, ketika Allah menciptakan pena. Maka yang ditulis oleh Ta'ala takdir tersebut pasti ya tidak akan luput dari kita, pasti sudah diberikan ketika kita meninggalkan dunia ini. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita, fattakullah wa ajmilu fit talab. Maka takutlah kalian kepada Allah dan baguskanlah dalam mencari harta tersebut. Maka di sini Rasulullah SAW menjadikan bahwa dasar kita dalam mencari harta
sarana untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan juga harus mengetahui apa yang diperintahkan Allah dan mengetahui apa yang diharamkan Allah Ta'ala serta meninggalkannya. Inilah bentuk ketakwaan. Maka wajib setiap muslim itu mempelajari hukum-hukum yang menjelaskan tentang halal dan haram dalam masalah mencari harta. Maka kita bahas sedikit singkat apa saja yang diharamkan dalam Islam agar kita terhindar dari harta yang haram. Kalau kita lihat di dalam Islam itu sangat sederhana. Hanya mengharamkan 3 hal kaidah yang disebut para ulama. Yang pertama itu adanya unsur kezaliman kepada orang lain. Maka tidak dibolehkan seorang muslim mengambil harta tapi menyebabkan kezalim pada pihak lain. Sebagaimana hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman disampaikan oleh Nabi SAW, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altu fima bainakum muharrama. Aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan juga kalian saling menzalimi diharamkan. Maka di antara melakukan hal yang zalim dalam masalah muamalah yaitu menipu orang lain. Adanya unsur penipuan, adanya apalagi orang banyak yaitu korupsi, kemudian suap. Ini menyebabkan zalim orang banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengharamkan menipu tersebut, man wasya falaysa minni, barang siapa yang menipu bukan dari umatku. Rasulullah SAW berlepas diri. Dan juga Rasulullah SAW mengharamkan kita melakukan korupsi, makan harta orang banyak. Dan dalam masalah kezaliman ini juga setiap diharamkan oleh Ta'ala itu akan berdampak kezaliman karena melanggar perintah Allah. Sebagaimana Allah mengharam kepada orang-orang Yahudi kepada mereka karena mereka berbuat zalim pada Ta'ala, Allah haramkan pada mereka gaji. Dan akhirnya mereka merubah gaji tersebut, gaji itu lemak. Lemak tersebut dicairkan sehingga namanya wadak atau minyak. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka jual, ya, mereka diharamkan lemak tadi tapi mereka cairkan, mereka jual cairan minyak tadi. Mereka makan hasil penjualannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahul yahud, Allah melaknat orang Yahudi 3 kali. Ketika Allah haramkan pada mereka gaji, mereka malah mencairkan gaji tersebut menjadi wadak atau minyak, kemudian mereka menjualnya. Beliau Rasulullah SAW mengingatkan, innallaha idza harama ala qaumin akla syai'in harama tsamanahu. Sungguhnya Allah ketika mengharamkan sesuatu untuk dimakan, maka Allah haramkan untuk diperjualbelikan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa ini diharamkan dalam Islam untuk mengkonsumsinya, jangan sekali-kali kita menjualnya. Maka itu adalah unsur kezaliman, berdampak pada harta kita dapatkan harta yang haram. Yang kedua, yaitu adanya unsur ketidakjelasan dalam setiap kontrak kita atau kesepakatan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nah Rasulullah SAW an bai'il gharari. Rasulullah SAW mengharamkan jual beli gharar. Maka jangan sampai di antara bentuk transaksi dalam masalah tukar menukar harta adanya unsur ketidakjelasan, adanya pihak yang dikelabui sehingga menzalimi pihak tersebut. Yang ketiga, sebab diharamkannya kita dalam bermuamalah tersebut adanya unsur riba. Dan riba merupakan dosa di antara dosa yang paling besar. 7 dosa yang paling besar yang menghancurkan sebagaimana Rasulullah SAW katakan. Bahkan sangat bahaya dosa riba ini sehingga Allah melaknat semua orang yang terlibat dalam melakukan riba ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihum sawa. Allah akan melaknat pemberi riba, pemakan riba, penulis riba, dan orang yang menjadi saksi dalam transaksi riba. Mereka seluruhnya sama dilaknat oleh Allah SWT. Riba itu adalah pertambahan dalam akad utang piutang. Maka apabila ada akad utang piutang dan bertambah ketika membayarnya, maka ini dinamakan riba. Atau transaksi pada komoditi ribawi yang disyaratkan harus sama dalam tunai. Contohnya pada rupiah, pada emas, apabila tukar dengan jenis yang sama maka disyaratkan harus sama. Tapi kalau berbeda antara emas dengan uang maka disyaratkan harus tunai. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bis syairi wal milhu bil milhin sawa'an bisawain yadan biyadin fa idza ikhtalafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadin biyadin. Emas ditukar emas harus sama. Begitu juga dengan perak, kurma, gandum dan garam.
Kalau jenisnya berbeda misalkan harus tunai, maka jangan sekali-kali kita menukar emas dengan perak atau emas dengan rupiah tidak tunai, karena melanggar aturan Nabi sehingga menunjukkan riba nasi'ah. Jangan kita sekali-kali membeli emas dengan cara tidak tunai, dengan cara online. Ini bisa menyebabkan riba yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka inilah 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya jangan sampai kita mendapatkan harta yang haram, yang mana nanti akan berat ujiannya di akhirat nanti dan siksa Allah di akhirat nanti di nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka setiap kita pasti mencintai harta. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian sangat-sangat mencintai harta. Dan mari ya, jangan sampai harta tersebut menjadikan kita bermaksiat kepada Allah SWT. Sebaliknya ketika kita betul-betul bisa mengatur hawa nafsu kita, mempelajari syariat Islam dan bersikap amanah dan jujur kepada Allah, mengerjakan yang diperintahkan Allah dalam mencari harta dan meninggalkan diharam Allah, maka kita akan dibangkitkan bersama para nabi dan para orang-orang mati syahid. Rasulullah SAW mengatakan, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Para pedagang yang mereka jujur kepada Allah, mempelajari syariat Islam dan menjalankannya, dan mereka amanah dalam melaksanakan kontrak-kontrak yang mereka sepakati, maka akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Ini balasan yang besar. Pasti cobanya juga besar dalam masalah harta ini. Maka hendaknya kita lulus ya, hati-hati dalam masalah harta. Setiap rupiah yang kita dapatkan kita pastikan bahwa ini sudah sesuai dengan tuntunan Allah Ta'ala. Kalau tidak maka azab Allah lah yang menanti kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha wa aqimus shalah.